Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Bari. Pada video kali ini saya akan membahas tentang komitmen mutu yang sudah dibawakan oleh Ibu Veronica Hananaibaho. Ya, jadi dari pengertian komitmen mutu sendiri ada dua kata dari komitmen dan mutu. Jadi dalam KBBI sendiri komitmen itu merupakan tanggung jawab. Kemudian definisi dari mutu menurut Goetz dan Davis itu merupakan suatu kondisi dinamis di mana berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen dan pengguna. Jadi istilahnya mutu itu eh, antara ekspektasi dan realita itu setidaknya tidak memiliki gap yang sangat jauh. Itu yang biasa disebut dengan mutu. Kemudian nilai dasar dari komitmen mutu sendiri ada efektivitas pelayanan. Di sini menunjukkan ketepatan capaian pekerjaan, target layanan yang dilihat dari jadwal kerja, durasi biaya, dan harapan. Kemudian ada efisiensi layanan. Di sini menunjukkan proses layanan yang tidak berdampak pada pemborosan, diukur dari penggunaan waktu kerja, biaya yang harus dibayarkan, kemudian itu ada tenaga, SDM-nya yang dikeluarkan untuk mencapai target. Di sini tenaga maksudnya energinya, energi yang dikeluarkan untuk mencapai target dan mewujudkan harapan. Kemudian ada inovasi layanan. Di sini menunjukkan adanya kreativitas aparatur untuk mengembangkan sesuatu yang baru dan berbeda dari sebelumnya. Berikutnya ada mutu layanan. Di sini menunjukkan kinerja aparatur yang optimal dan melayani dengan sepenuh hati, sehingga membuat customer merasa puas. Ya, berarti mutu di sini harusnya antara ekspektasi dengan realita itu tidak memiliki perbedaan yang sangat jauh. Kemudian ada 14 indeks yang itu indeks untuk mengetahui kepuasan terhadap masyarakat. Jadi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan seorang PNS mungkin atau lembaga ya. Yang pertama itu ada prosedur pelayanan. Nah, di sini ada kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan. Nah, jadi di sini jangan sampai pelayanannya itu dilempar-lempar, dia mau ngurus KTP terus harus dilempar ke sini ke sana, alurnya nggak jelas. Kemudian persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya. Ya, misalkan kalau dia ada orang itu pengen pelayanan KTP ya jangan dikasih pelayanan SIM mungkin kali ya. Biar pelayanan itu sesuai. Kemudian ada kejelasan petugas layanan. Di sini yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan. Ada nama, jabatan, serta kewenangan dan tanggung jawab. Istilahnya mungkin kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi ketika masyarakat itu jelas siapa yang melayani dia ya mungkin semakin lama ternyata orang ini baik ya. Jadi masyarakat senang mungkin. Kemudian ada kedisiplinan petugas pelayanan. Di sini ada kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama menghadapi konsistensi waktu kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berarti di sini ya petugas pelayanannya harus disiplin. Ya, kalau misalkan dimulai jam kerjanya dari jam pelayanannya dari jam 7 hingga jam 3 sore atau jam 4 sore ya harusnya seperti itu. Dari mulainya jangan mulainya udah telat terus pulangnya lebih cepat. Kemudian ada tanggung jawab petugas pelayanan. Nah, di sini ada kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan. Ya, dalam artian di sini ya petugas itu ya harus menyelesaikan apa yang sudah dia terima pelayanannya. Misalkan ada masyarakat yang minta dilayani, ya dilayani sampai selesai.
Jangan sampai di tengah jalan ditinggalin. Kemudian kemampuan petugas layanan. Di sini yaitu tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan atau menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat. Ya, artinya di sini si petugas itu memang harus di bidang keahliannya, misalkan dia seorang yang biasa untuk mengurusi customer service, ya dia memang harus memiliki skill sebagai seorang customer service. Jangan sampai nanti dia nggak bisa menjelaskan ketika ditanya sama masyarakat dan mungkin malah tidak mengetahui, itu kan malah jadi mengecewakan jadinya ya. Kemudian ada kecepatan pelayanan. Nah, di sini target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan. Jadi ya kalau misalkan pelayanannya itu membuat SIM, misalkan perpanjangan SIM, itu waktunya ada di situ ditulis gitu kan, bikin SIM 5 jam sudah selesai. Ya 5 jam sudah selesai, jangan nanti malah seminggu kemudian baru selesai. Kemudian ada keadilan mendapatkan pelayanan. Nah, di sini pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan status masyarakat yang dilayani. Ya, jadi semua sama yang dilayani, tidak yang nggak ngelihat dia orang kaya nih, dia orang miskin, oh dia suku A, dia suku B. Semua harus sama. Itu istilahnya keadilan dalam pelayanan. Kemudian kesopanan dan keramahan petugas. Ya, ini sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan, ramah, serta saling menghargai dan menghormati. Ya, pastinya petugas harus ramah, jangan jutek gitu ya. Kalau ditanyain malah marah gitu. Kalau dikomplain malah tidak mau melayani. Harusnya kan tidak seperti itu. Kemudian ada kewajaran biaya pelayanan. Nah, di sini ada keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan. Jadi, ya kalau misalkan memang untuk mengurus sesuatu itu harganya sudah ditetapkan, ya jangan ditambah-tambahin gitu. Kan pasti ya masyarakat akan bertanya, ini kenapa kok bertambah gitu. Ya, kemudian ada kepastian biaya pelayanan ya. Di sini kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan. Itu sudah tadi. Kemudian ada kepastian jadwal pelayanan. Di sini pelaksanaan waktu pelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ya, kalau pelayanannya jam 7 sampai jam 4 sore ya harusnya jam 7 sampai jam 4 sore, jangan telat. Pelayanannya dimulai terus pulangnya lebih cepat, selesainya lebih cepat. Kemudian kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan. Ya harus lingkungannya yang tempat pelayanannya itu ya, misalkan kantornya itu ya harus bersih, kemudian itu ada sarananya, misalkan ada tempat duduknya. Jangan sampai nggak ada tempat duduknya, masa orangnya disuruh nunggu duduk di bawah gitu kan tidak etis. Kemudian ada keamanan pelayanan. Di sini terjaminnya tingkat keamanan lingkungan, unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan. Sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap risiko-risiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan. Nah, di sini juga ya harus merasa aman yang dilayani. Jangan-jangan nanti yang dilayani malah kecopetan, kan itu kan jadi tidak aman. Ya, kembali lagi di sini saya mengingatkan itu adalah tugas dari pegawai ASN sendiri. Jadi berdasarkan UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN pasal 11 ditegaskan bahwa pegawai ASN bertugas untuk ada 3. Jadi melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kemudian memberikan pelayanan publik, jadi memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Kemudian mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Jadi 3 hal ini adalah yang harus dilakukan. Jadi wajib seorang ASN ini melakukan ini. Jadi ketika wajib ya tadi ya kayak yang tadi yang indeks-indeks itu pasti akan terpenuhi. Ya saya pun ya nanti sebagai calon pegawai negeri sipil juga wajib menerapkan itu dan
beberapa memang saya menerapkan seperti itu. Walaupun hampir kadang beberapa kayak misalkan mungkin telat di kantor itu saya masih ada gitu ya, tapi saya berusaha untuk selalu mengimprove performa bekerja saya di instansi yang sudah apa ya, instansi yang sudah saya tempati itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.